Omer pun berkata, supnya sedikit asin. Dan rupanya itu adalah kelakuan si gendut. Sehingga ayah Omer memburu si gendut karena menaruh garam lebih banyak. Namun dia tidak mengakuinya. O ne tuz lan öyle? Ya usta, belki sen tutturamadın. Ben de kelle paça yapmam mı? Sen buraya. Tidak lama Yusuf tiba di sana. Neredesin be kardeşim? Omer pun bertanya, "Dari mana saja kamu, saudaraku? Kami sudah lama menunggumu." Omer pun menyuruh Yusuf untuk makan. Sağ ol. Ne iş lan? Melihat Yusuf yang tampak gelisah, Omer pun bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Yusuf menjawab, "Tidak ada. Aku hanya punya teman sewaktu di penjara dan dia sedang sakit. Aku merasa sedih untuknya. Aku memberikan semua uangku padanya supaya dia bisa membelikan obat." Benar-benar ya, si Yusuf berbohong. Omer pun menjawab, "Kamu melakukan hal yang baik. Kita bisa mendapatkan uang lagi." Yine. Kembali ke istana Yildiz. Ruangan makan malam pun terlihat sudah sesuai dengan permintaan Sultan. Sultan nampak bersembunyi di balik dinding dan mengintip ke dalam ruangan itu. Sultan berkata, "Mehmet Pasha pasti sudah lapar." Tasim pun bertanya, "Apa perintahmu, Sultanku?" Sultan pun menjawab, "Berikan dia pakaian yang bersih, karena dia akan bergabung di makan malam ini." Buyursunlar. Di lain sisi, Mahmud berada di dalam kereta, dan tidak lama Hiram pun tiba di sana. Mahmud pun bertanya, "Kamu tidak diikuti kan?" Hiram pun menjawab, "Aku mengganti kendaraanku 2 kali untuk sampai kemari, Pasha. Aku pergi ke Teluk Bebek dan kembali. Jangan khawatir. Jika mereka mengikutiku, pasti mereka tersesat sekarang." Ta bebek koyuna gittim geri kaybolmuşlardır. İyi, aferin. Mendengar keterangan itu, Mahmud pun menjawab, "Bagus. Duduklah." Gir bak. Mahmud pun menunjukkan peti dan menyuruh Hiram untuk masuk ke dalam. Hiram pun bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Mahmud pun menjawab, "Aku akan membawamu ke istana." Mendengar hal itu, Hiram pun berkata, "Apakah kamu sudah gila, Pasha?" Mahmud menjawab, "Aku punya tiket kelas utama untukmu, Hiram. Tapi keretamu berangkat dari istana. Masuklah." Hiram pun akhirnya mau masuk ke dalam peti itu. Gir bakalım. Arabacı. Mahmud kemudian menyuruh kusir untuk membawa mereka ke pintu utara untuk masuk ke istana, di mana jalan yang akan dilalui oleh Mahmud adalah lorong rahasia Abdul Qadir. Abdülkadir Efendi'nin gizli geçidinden gir. Kembali kepada Sultan. Ia masih terus memantau dari balik lubang. Tasin datang dan berkata, "Sultanku, aku sudah menyampaikan pengampunanmu pada Mehmet Pasha. Dia benar-benar sangat bahagia." Pek bahtiyar oldular. Sultan kembali melihat ke dalam lubang dan masuklah Osman Pasha. Osman Paşa. Sultan berkata, "Osman Pasha, serigala tua. Dia membuktikan kesetiaannya kepada negara di Pelepen. Kamu tidak akan bisa membelinya dengan uang dan jabatan. Jika dia pengkhianatnya, maka berat untuk menerimanya. Aku senang dia datang." Devletine olan sadakatini teslim etti. Onun ihaneti çok ağır olurdu. Pasha kedua pun datang. Dia bernama Redo Pasha. Osman Pasha pun menyapanya. Selamünaleyküm. Çok şıksınız Rıza Paşam. "Kamu nampak sangat bagus, Redo Pasha." Redo Pasha pun menjawab, "Aku ingin nampak bagus dalam makan malam, Pasha." Osman pun menjawab, "Kamu adalah seorang tentara, Redo Pasha. Debu peperangan tak akan hilang darimu, apapun pakaian yang kamu pakai." Tozu üzerinden çıkmaz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Pasha ketiga lalu masuk. Dia bernama Rija Ethem Pasha. Bu örtüyü siz mi seçtiniz Osman Paşam? Dia pun berkata, "Apakah kamu memilih taplak meja ini, Osman Pasha? Warnanya merah seperti darah." Osman menjawab, "Aku melihat segalanya merah sejak di Pelepen, Pasha." Kan kırmızı görüyorum paşam. Rıza,
Sultan pun berkata, Rija Etem Pasha adalah tentara. Jika mereka yang merencanakan pembunuhan, maka kita tidak akan hidup sampai sekarang. Suikastı ondan kurtulamazdık. Pasha keempat lalu masuk. Ia bernama Fuad Pasha. Sultan pun berkata, kuda yang baik disebut kastanye, dan pemberani yang baik disebut gila. İyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Di lain sisi, pangeran mengeluarkan burung asen dari kandangnya. Ia berkata, kamu bisa lepas dari burung gereja, tapi kamu tidak bisa lepas dari elang. Aku tak ingin wanita itu bersedih Kuscubasi. Kuscubasi pun mengganti burung yang lain dengan rupa yang sama. Kızım üzülmesini istemiyorum kuşbaşı. Pangeran pun lalu mematahkan leher burung asen, kemudian berkata, tidak seorang pun yang ingin sakit. Tiba-tiba Bidar masuk. Untungnya ibunya yang masuk. Çıkabilirsin kuşbaşı. Ne yapıyorsun sen? Bidar pun bertanya, apa yang kamu lakukan? Pangeran pun menjawab, aku tak ingin Asen bersedih. Burung itu akan meninggal pada akhirnya. Aku ingin burung itu meninggal tanpa rasa sakit. Acısız ölsün diye. Sen busun işte Abdülkadir. Bidar pun menjawab, inilah dirimu Abdul Qadir. Satu sisi kamu terang, di sisi lain kamu gelap. Ketika kamu ingin satunya bahagia, kamu membunuh yang lainnya tanpa belas kasihan. Anakku, jika kamu ingin melakukan kebaikan, buatlah itu berarti. İyilik yapmak istiyorsan hakiki bir iyilik yap. Pergi, katakan pada ayahmu, dengan siapa kamu masuk ke istana pada malam itu. Namun pangeran hanya diam dan pergi dengan rasa kesal. Kembali ke ruang makanan, Mehmet pun tiba di sana. Hayırlı akşamlar. Osman lalu bertanya, Mehmet, apakah Sultan sudah memberikan pengampunan? Mehmet pun menjawab, Osman Pasha, Sultan sendiri yang menarik fitnah itu dariku. Sırtımdan bizzat sultanımız çıkardı. Sultan pun berkata, tinggal dua pasha lagi, Izzet Pasha atau Mahmud Pasha. Ya İzzet Paşa ya Mahmud Paşa. Sultan pun melihat jamnya dan di sana masih ada 10 menit lagi.